Katinggo kerasan kalau aku lihat-lihat tiap hari dari pagi, siang, sore ngalang olahraga terus, nggak capek aku Katinggo? Ya gimana Nyil, perut aku udah belipet-lipet Nyil. Bisa sih kurus tapi harus tahan napas dulu. Itu nggak bohong Katinggo. Ya makanya Katinggo sih bagus sebenarnya olahraga terus. Tapi ada satu nih kebiasaan jelek Katinggo. Hah? Apaan Nyil? Katinggo nih ngakannya ngasih sembarangan, nyemilnya yang manis-manis, dan juga yang goreng-gorengan. Terus kalinya ngakan udah kayak gunung Katinggo. Ya gimana Nyil, aku kan lapar banget. Unyil ada nggak Nyil makanan yang bisa bikin kenyang tapi juga rendah kalori? Ada dong Katinggo. Wah, apa tuh? Contohnya adalah mie shirataki dari Korang Katinggo. Kalau itu kandungannya kayak gimana Nyil? Per 112 gramnya mengandung 10 kalori dan mengandung banyak serat Katinggo. Wah cocok banget nih yang buat diet. Yaudah Nyil, kita cari mie shirataki Nyil. Ayo Katinggo. Di Jepang, tepung porang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat jeli konnyaku dan mie shirataki. Di Indonesia, tepung dan chip porang memang belum populer, tapi olahan tepung porang berupa shirataki sudah mulai dikenal dan dikonsumsi nih. Pabrik pengolahan shirataki ini ada di Indonesia loh. Ada 2 produk yang dihasilkan, yaitu mie dan beras. Yap, berasnya bukan dari padi, tapi dari tepung porang yang diolah dengan teknologi canggih sehingga bentuknya mirip seperti beras. Pas banget kan untuk orang Indonesia yang berasa belum makan kalau bukan nasi. FYI nih, pabrik yang mengolah shirataki jadi beras tiruan ini satu-satunya di Indonesia loh. Sayangnya harga beras shirataki ini sangat mahal, jauh lebih tinggi daripada beras. Pengolahan porang menjadi beras shirataki butuh banyak proses dan mesin-mesin canggih. Berbeda dengan pengolahan gabah menjadi beras yang lebih simpel. Porang merupakan salah satu bahan makanan sehat yang tinggi kandungan serat. Olahan porang bagus untuk program diet karena bikin kita merasa kenyang lebih lama. Kak Debbie, mantan atlet binaraga yang kini menjadi pengusaha porang, sudah membuktikan nih. Biasanya untuk tepung porang saya olah menjadi bakso ataupun nasi. Karena tepung porang sendiri itu dari glukomanannya mengandung asupan gizi yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Untuk kadar gulanya rendah, kemudian low karbo, sehingga untuk badan itu, apalagi untuk atlet binaraga seperti saya ya, lebih untuk bisa membentuk otot dan mengurangi body fat tubuh. Bisa diolah jadi makanan, bisa juga diolah jadi minuman sehat. This is it, boba shirataki. Tekstur kenyal boba murni dari umbi porang. Gak ada campuran bahan lain kecuali bubuk asitaba sebagai pewarna. Proses pemasakan sekitar 15 sampai 25 menit. Adonan bakal lanjut didiamkan selama 1 sampai 2 jam. Baru deh bisa dimasukkan ke mesin pencetak boba. Dengan suhu air 60 derajat Celcius, butiran boba langsung keluar dengan cepat nih. Berbeda dari boba kering yang harus dimasak lagi sebelum disantap. Boba shirataki ini dikemas dalam keadaan basah. Saat dikemas, boba direndam dengan air bersuhu normal biar cepat dingin. Boba porang bisa dibuat jadi minuman apapun, sama kayak boba biasa. Bisa juga jadi topping minuman es dawet seperti ini. Wah ternyata permintaan porang dari Indonesia melejit ya Nyil ya. Iya Katinggo, kan kalau kayak gini petani jadi sejahtera ya Katinggo ya. Iya, apalagi industri food and beverage Nyil. Tapi tahu nggak Katinggo, kalau Korang itu nggak cuma buat makanan doang loh Katinggo. Oh emang bisa buat apanya Nyil? Bisa jadi lem organik, kosmetik, penjernih air, dan juga salah satu pembuatan pesawat Katinggo. Wah dari porang jadi banyak manfaatnya Nyil ya. Iya Katinggo.